pendidikan anak usia dini atau PAUD di Malaysia dan Indonesia sama, di mana keduanya memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak usia dini 0 sampai 6 tahun dengan cara membantu mereka dalam berkembang secara optimal. Meskipun demikian, keduanya terdapat perbedaan yang signifikan, seperti di Indonesia sendiri pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah program pendidikan yang bertujuan untuk anak-anak berusia antara 2 sampai 6 tahun dengan tujuan mendorong, mengajar, dan membimbing mereka untuk memastikan pertumbuhan dan berkembang dengan efektif. Dan di Malaysia, pendidikan anak usia dini atau PAUD juga dikenal sebagai Early Childhood Care and Education, di mana mencakup pendidikan anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Program tersebut terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama yaitu ada TASKA, Taman Asuhan Kanak-kanak usia 0 sampai 4 tahun, dan TABIKA, Taman Bimbingan Kanak-kanak anak usia 4 sampai 6 tahun. Di Malaysia, isi tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan lembaga lain. Tujuan utama dari program tersebut adalah menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, sejalan dengan kurikulum prasekolah nasional, dan untuk mempersiapkan anak-anak untuk memasuki pendidikan formal di sekolah dasar. Yang pertama ada kebijakan dan regulasi. Di Malaysia itu diatur melalui peran pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sampai 2025. Dengan berfokus pada pendidikan prasekolah, wajib untuk usia 4 sampai 6 tahun sebelum masuk pendidikan dasar. Nah, kalau Indonesia itu sistemnya PAUD. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pelaksanaan program PAUD yang ada di Malaysia. Yang pertama itu ada TASKA atau Daycare. Diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta, memberikan layanan penitipan anak dengan kegiatan pembelajaran sederhana. Dan yang kedua itu ada TADIKA atau Kindergarten. Program 2 tahun sebelum masuk SD dikelola oleh sekolah swasta, kementerian, atau organisasi keagamaan Indonesia. Dan yang kedua itu ada Indonesia, TK dan KB. Fokus pada pengembangan anak usia dini dalam suasana bermain yang edukatif. Dan yang kedua itu ada SPS atau Satuan PAUD Sejenis. Merupakan program berbasis komunitas seperti Ushandu, Taman Belajar, atau kelompok informasi lainnya. Kalau di Malaysia itu menggunakan NPCS National Preschool Curriculum Standar yang fokus pada 6 komponen. Yang pertama itu bahasa, kognitif, spiritual, nilai moral, fisik, dan sosial emosional. Terus juga penjelasannya itu penekanan pada penguasaan bahasa Melayu dan Inggris sebagai dasar pendidikan. Nah, kalau di Malaysia itu begitu. Program PAUD-nya juga menanamkan nilai-nilai multikulturalisme karena Malaysia memiliki masyarakat yang beragam. Nah, kalau di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 PAUD yang menekankan pada pendekatan holistik berbasis bermain. Terus juga fokus pada perkembangan diri, nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan seni. Nah, ya, terus yang ketiga juga berbasis lokal dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Metode pembelajaran anak usia dini di Malaysia dan di Indonesia memiliki beberapa kesamaan karena keduanya menggunakan pendekatan holistik untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini. Namun ada perbedaan yang mencerminkan karakteristik sosial, budaya, dan kebijakan masing-masing negara. Di Indonesia, metode pelajaran PAUD menekankan pada pendekatan yang berbasis learning by playing atau belajar sambil bermain sesuai kurikulum 2013. Metode utama yang digunakan meliputi sentra atau area bermain. Anak belajar melalui berbagai area seperti seni, balok, peran, atau membaca. Yang kedua ada tematik, menggunakan tema tertentu untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran. Yang ketiga ada pendekatan berbasis karakter, mengajarkan nilai-nilai moral, sosial, dan agama. Yang keempat ada aktivitas kelompok dan individual, menggabungkan aktivitas kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial dengan aktivitas individual untuk mendukung kebutuhan spesifik.
Di Malaysia, metode pembelajaran Early Childhood Care and Education juga menekankan play-based learning dan berorientasi pada child-centered approach. Namun, pendekatan ini dipandu oleh National Preschool Curriculum Standard yang memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, pendekatan berbasis integrasi, mengintegrasikan pembelajaran kognitif, bahasa, seni, moral, dan jasmani dalam satu kegiatan. Yang kedua, ada multibahasa. Sebagai negara yang multi etnis, Malaysia memberikan penekanan pada pengajaran bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa ibu atau Mandarin atau Tamil tergantung pada lembaga. Yang keempat, ada pendidikan holistik integratif. Fokus pada pengembangan intelektual, spiritual, dan emosional yang seimbang sesuai visi pendidikan Islam dan inklusivitas budaya Malaysia. Yang keempat, ada teknologi dan literasi dini. Dalam beberapa institusi, teknologi mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pembelajaran, terutama di lembaga swasta. Konteks budaya dan sosial terdiri dari dua. Yang pertama dari negara Malaysia. Kurikulum